Rasul, inna arsalna ilaikum rasulah, sesungguhnya kami telah utus kepadamu seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Kapan? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Pada hari bumi terang karena sinar Rabbmu, cahaya Rabb. Taib, kemudian lalu diletakkan kitab, catatan seluruh amalan manusia. Taib, lalu didatangkan para saksi, para nabi dan para saksi. Itulah nabi akan memberi kesaksian nanti. Makanya kasihan kita, ikhwani akhwati billah, kaum muslim muslimat, bila nanti kita mengamalkan amalan yang nabi lepas tangan. Bayangkan itu, nabi lepas tangan. Apa sebab? Sebab banyak dalil yang mengatakan ketika kita masuk ke haudnya Nabi, telaga Nabi SAW, ada orang yang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, terhalang masuk. Kenapa? Karena dikatakan ke Nabi SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Berarti mengada-ngada dalam agama menyebabkan kita tidak diterima. Dan Nabi dengan sharih mengatakan, siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama kami tanpa perintah dari kami, ditolak. Kan nanti dikatakan, buat amalan nih, atau suatu keyakinan, nanti didatangkan ke Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, anta alamtahum hakadha, ini yang ngajarkan ini kamu ya. Misalnya amalan yang tidak ada dalam perkataan Nabi, tidak ada dalam perbuatan Nabi, dan tidak ada dalam ketetapan dan persetujuan Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya sama sekali, baik secara istidlal zahirnya maupun istinbat, diambil digali dalam nas tersebut. Tidak ada contoh sama sekali, tidak ada dalilnya. Lalu datang ke Nabi hari kiamat nanti, ini dasban mengamalkan ritual tertentu. Ritual tertentu apa misalnya? Antum jangan bikin orang marah lah. Contoh yang tidak dibuat orang lah. Kalau sudah terlanjur buat payah sih. Kaum muslimin, nanti datang ke Nabi SAW, ya Muhammad, ini umatmu dasman melakukan amal ini, engkau ajarkan? La ya Rabb. Ya kan? Kan ada contohnya ketika Nabi Isa diangkat jadi Tuhan oleh umatnya. Ya kan? Allah katakan ke Isa, "A-anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Ya Isa, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia, angkat saya dan ibuku sebagai dua Tuhan? Apa jawaban Isa? Lah, ma'adzallah. In kuntu qultuhu qad faqad alimta. Ya Allah, saya tidak pernah mengatakan itu. Kalau aku katakan, aku pasti sudah tahu. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tak pernah mengatakan itu. Nanti juga diminta kesaksian Nabi SAW. Ya Muhammad, kamu yang mengajarkan setiap tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal Idul Fitri, kata Nabi, iya. Tapi ketika ditanya nanti, apakah setiap tanggal 1 Zulhijjah misalnya, itu hari ayah, misalnya kan, ya dianggap sebagai bagian dari agama. Lalu Nabi akan katakan, kalau aku katakan, aku masih sudah tahu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tak katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan. Maka Nabi nanti akan berlepas dari kita. Oleh sebab itu, sebelum beramal pastikan berilmu dulu. Sebelum berdakwah pastikan ilmu
ilmunya dulu, karena semuanya kan ada saksinya, Nabi alaihissalatu wassalam sebagai saksi. Jangan jadi orang-orang yang rugi, ya, bawa kerikil banyak. Kata Imam Ibnul Jauzi, orang yang mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan seperti mengumpulkan kerikil banyak. Kerikil, apa tuh kerikilnya? Batu. Ya diancak kadang putih-putih kan, cuman boek bambu ogo doado. Ogonya sabelek berapa? Kenapa nak pakai batu? Enggak kebelek lah. Pakai apa gini? Kubik bos kubik. Sama motor gini sih. Pakai motor gini. Bawa sama motor. 700 piang. 700 ribu. Baik, 700 ribu. Tapi yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang legal formal dari Rasulullah SAW, seperti orang yang bawa mutiara. Mutiara sebelek berapa piti? Itulah, coba bayangkan, awak sama motor anawati ibunya kan, itu kerikil. Karena kerikil memang tak perlu jauh cairan, tapi jalan boswo tepi sungai dapat. Ya tak? Tapi kalau nak antum dapat mutiara, mesti menyelam ke dasar laut. Harus perlu pengorbanan. Kadang lomi, kadang tak kedai gitu. Buat sulit kan hiu kan, berat perjuangannya. Tapi kalau dapat sebutir, masya Allah, ya bisa bini ompek nak semua. Kehalak sir. Allah Ustaz. Ikut untuk menghilangkan hantu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami utus kepadamu rasul yang menjadi saksi nanti. Maka hati-hati. Jangan sampai Nabi tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab Nabi akan angkat tangan. Saya tidak pernah nyuruh ya Allah. Saya tidak pernah nyuruh mereka mengada-ngada dalam agama. Justru saya larang. Bukan saya larang, cuma mereka memaling-malingkan ucapan saya, memelintir ucapan saya. Kenapa mesti diutus rasul untuk muslimin? Padahal kan Allah cukup turunkan Al-Quran, nih amalkan menurut keyakinan masing-masing, kan itu ya? Amalkan menurut keyakinan masing-masing. Lakum a'malukum walana. Bukan. Makanya diutus oleh Rasul SAW supaya yang jauh ditunjuk, yang dokek dikokok. Maksud ini perintah Allah, seperti kata Imam Syafi'i, bagaimana Allah inginkan dilaksanakan perintah itu, itulah Rasul menunjukkan caranya. Rasul yang menunjukkan caranya, dan beliau meninggal, dan beliau tidak meninggal kecuali telah menunjukkan seluruh pelaksanaan perintah itu. Makanya merugilah orang-orang yang berusaha membuat pelaksanaan-pelaksanaan yang di luar dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia khawatirkan nanti ketika Nabi jadi saksi, ditanyakan kepadanya, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jemaah Masjid Sa'ad bin Mu'az di Tanjung Rambutan di Atebuki melakukan kegiatan keagamaan atas nama mengikut Rasulullah SAW. Ilya doa tunjuk cenikonya mat. Nah, kalau ada, alhamdulillah diterima amal tadi. Tapi biasa nama tanyong no ndak nawur sih. Yang ndak nawur kalau nanya, sebab Nabi katakan man nuqishal hisab faqad uzib. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan pasti tersiksa, pasti diazab. Berarti istilahnya yang sesuai aplikasi itu lancar hisabnya, ya Pak. Coba lah tonton, tiba-tiba urusan ada aja istilahnya miniatur ke dunianya kan. Kalau bawa urusan apa misal di kantor kurang syarat atau apa yang tidak sesuai dengan yang disuruh, copek selesai, kan azab ada ngurus, kan azab deh. Itu sampai kurang saja ini kurang tahu syarat dong. Ya harus tes Pak, nyala sudahlah tes.
Ndak juga kalau nomor kosan harus pas. Gara-gara tadi ya. Jadi oleh kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi yang bermasalah itu yang selalu bikin masalah. Oleh sebab itu jangan cari-cari yang bermasalah. Carilah yang sesuai aplikasinya, sesuai sistem, supaya nanti lancar uploadnya. Ya, lancar hisabnya. Sebab manu isal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipertanyakan, dia akan tersiksa, diazab oleh Allah SWT. Jelas? Nah, kalau jelas aplikasinya langsung tersistem, insya Allah kan tidak lama loading lah, tidak lama lah, selesai. Nah, amal salat zuhur 4 rakaat, aman. Salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, oke, ya kan? Kan tinggal klik kan, oke, nah. Kemudian jeli dibuat deh 8 rakaat sudah zuhur. Kan itu tidak masuk sistem, ya, termasuk upload ulang. Ini kan Nabi jadi saksi nanti. Di mana kamu dapat? Oh, saya pahami dari hadis Nabi begini-begini, kan bersifat umum dan sebagainya. Tanya Nabi, itu muka yang ajarnya. Lah ya Rabb, bukan itu yang saya maksud. Kan saya sudah jelaskan 23 tahun saya bersama mereka, saya sholat bersama mereka, tidak pernah saya tambah lebih dari 4 rakaat. Nah, tidak ya cukup Pak. Berapa lama Nabi sholat jaga sahabat? Ini tidak pernah sholat Nabi sahabat. Tahu lah di Mekah kan Joko tahu doang kan, sampai di Madinah jemaah Nabi tak? Jemaah 10 tahun di Madinah, 10 tahun Airu, 10 tahun Airu, 3 bulan mati Airu mah ini ketika 61 tahun Airu mah itu tadi nama buat kios lo kan suruh 3.000 mati 3.000 mati Airu kali 5 tinggi ni 3 kali 80,000 long view sudah boleh boleh selam. Baik, 80,000 kali Nabi salat bersama mereka. Tidak cukup itu contoh, tidak cukup. Cukup apa enggak? Cukup, alhamdulillah. Maka jangan cari yang luar-luar lagi, bermasalah. Ya jelas. Nyelapan banyak perompek lo sedang ada masalah banyak dah. Jadi ini kadang-kadang kan ada yang mengatakan mungkinlah Allah Ta'ala mengazab dan gara-gara solat, gara-gara zikir, gara-gara cinta ke Nabi. Tidak, kita jawabnya tidak. Tidak mungkin Allah mengazab hambanya gara-gara solat, gara-gara zikir, gara-gara cinta Allah dan Rasul. Tidak. Tapi Allah berjanji mengazab kita bila menyalahi sunnah Nabi SAW. Jelas Pak? Makanya cinta tidak sembarang cinta, salat tidak sembarang salat, taat tidak sembarang taat. Harus, itulah gunanya Rasul itu diutus, supaya kita tidak bercanggah banyak dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya SAW. Rasulullah mak bagamu macam itu dah ya. Tapi memang awak suka berfantasi, suka berspekulasi, ya. Lajole kalau lado lancan kawan kan, sudah itu membuat bensin sekian. Ya kan dalam fantasinya kan apa istilah lo, huhare kan, kasan itu ya tak kelucak kungan. Allah Ustaz. Jadi jangan coba-coba sesuatu yang tidak ada ilmunya.